Jika Mahkamah Konstitusi berkompromi, reformasi atau revolusi? Oleh M. Rizal Fadila, pemerhati politik dan kebangsaan. Front Penegak Daulat Rakyat, FPDR, dan elemen aksi lain, menggelar mimbar rakyat di area Patung Kuda, mendukung Hakim MK agar memiliki keberanian. Keberanian merupakan faktor penting bagi penegakan kejujuran dan keadilan. Rakyat berharap Hakim MK dalam keadaan sehat memutus gugatan PHPU pasangan 01 dan 03 atas KPU, dengan pasangan terkait 02. Agenda MK hari Jumat 5 April 2024 adalah mendengarkan keterangan 4 menteri dan DKPP, sebagai kelanjutan dari keterangan saksi dan ahli. Namun Hakim MK membatasi hak bertanya kepada para menteri hanya untuk majelis sendiri. Para pihak dibungkam. Atas pertanyaan lunak majelis hakim, para menteri memberi penjelasan formalitas dan normatif. Persidangan pun berjalan datar-datar saja. Optimisme yang coba dibangun, mulai memudar. Muncul prasangka bahwa tanya jawab hakim dengan para menteri itu sudah dikompromikan. Pantas Jokowi semeringah melepas para menteri dipanggil Hakim MK. Aksi pengunjuk rasa yang panas, sedangkan ruang persidangan adem ayem. Keterangan menteri dinilai menyembunyikan fakta. Harapan tinggal persidangan setelah Lebaran, 19 April untuk putusan pada 22 April 2024. Muncul tanda tanya besar, apakah majelis Hakim MK mampu di depan rakyat menampilkan wajah yang menggembirakan atau sebaliknya, menguatkan ketidakpercayaan publik. Jika MK tidak kembali ke hitoh asal dari perjuangannya dan mempersempit diri dalam kewenangannya sekadar tukang hitung angka, maka suara rakyat akan sampai pada desakan pembubaran MK. MK hanya majelis pembenar atas kecurangan, kebohongan dan kepura-puraan. Gerakan rakyat untuk melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan tidak berhenti pada status final and binding putusan MK. 22 April 2024 akan menjadi hari darurat hukum dan politik. Skandal yang tidak dapat dibongkar dan diberi sanksi hukum. MK membiarkan rakyat Indonesia gaduh terus-menerus. Rakyat yang kecewa dan marah. Mengutuk perilaku politisi dan penegak hukum yang mengalami kebangkrutan moral. Hakim hanya jadi sekadar tukang tiup trompet undang-undang. Bukan benteng dan banteng dari keadilan. Mahasiswa segera bangun dan bergerak pasca putusan MK yang tidak memihak. Mahasiswa akan mengenang sukses reformasi Mei 26 tahun yang lalu. Mereka tidak peduli dengan persoalan elektoral, tetapi bermisi melawan politik dinasti Jokowi, raja dan pengkhianat demokrasi. Reformasi harus diulangi. 1 Mei 2024, kezaliman politik dan hukum rezim juga akan mendapat perlawanan buruh. Itulah Hari Buruh Sedunia. Dengan membawa luka Omnibus Law, buruh akan melabrak dan memukul istana, lengserkan Jokowi. May Day adalah panggilan darurat untuk penggalangan. Konon, slogan perjuangan 1 Mei 2024 adalah May Day Revolution. Api revolusi yang disulut untuk membakar semangat perbaikan bangsa. Jika KPU menjadi perusak, Bawaslu pengawal perusakan. MK menjadi peneguh kerusakan, dan Presiden biang dari kerusakan. Maka, tagline perjuangan mahasiswa dan buruh menjadi menarik. Reformasi atau revolusi. Ketika revolusi mental hanya menjadi semata omong, revolusi hukum bagai macan ompong, maka revolusi sosial dan politik akan ada yang memukul gong untuk memulai. MK kini ditantang untuk mengambil keputusan, apakah menjadi pengawal dan pelurus konstitusi, atau penyulut api revolusi? Kondisi bangsa saat ini sudah sangat serius, bukan sedang bermain-main. MK menjadi pahlawan atau pengkhianat, pemenang atau pecundang. April yang dibuat bahagia atau Mei yang membara. Perlawanan rakyat masih panjang. Ada Juni, Juli, Agustus hingga Oktober, menjelang pelantikan. Jika dipaksakan pasangan haram Prabowo Gibran dilantik juga, maka rakyat akan tetap melawan, membangkang dan memberontak. Negara Pancasila harus tetap merdeka dan tidak terima atau menyerah kepada kejahatan politik yang merajalela. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jangan jadi abu revolusi. Tetapi, jadilah api revolusi.